Selamat siang, Bu Yeni. Terdengar suara saya, Kak Yeni? Halo, selamat siang. Iya. Selamat siang. Selamat Oh siang, ya, Bu. baik. Salam kenal, Kak Yeni. Dari Samarinda ya, Kak? Hai. Iya. Maaf ya nih, kebetulan tadi lampu di gelap sekali. Wah, sama saya gilirannya malam tadi, Kak. Malam tadi mati lampu. Entah nggak tahu nih Oh, hari ini kapan mati lampunya lagi. Dek. Hari setiap hari ya, Kak? Dek. Oke, oke. Saya off-kan videonya aja ya. Oh iya, ya, nggak apa-apa, Kak. Off cam ya. Oh ya, siap, silahkan. Ini ya, nanti. Eh, Oke. Izin ya Kak, aku perkenalkan diri. Aku adalah Mas Rufa, aku adalah Kanvasador dari tahun 2023 sampai sekarang. Aku juga seorang kreator pendidikan serta kreator edunya Canva. Jadi ada beberapa desain-desain aku juga yang ada di template Canva. Nah, saya juga kreator Canva dan juga seorang guru di Kalimantan Selatan. Baik Kak, izin menyampaikan Di mana? untuk tiga Di kali mana, Bu? pertemuan Kakak, saya ucapkan terima kasih dulu. Kakak udah mengikuti kelas online bimbingan privat pertemuan dengan setiap pertemuan itu durasinya 1 jam 15 menit maksimal. Lalu untuk silabusnya kemarin sudah ada berapa saya kirimkan. Nanti Kakak udah dapat video rekamannya, terus juga ada sertifikatnya juga, terus ada materi dan template-nya yang bisa Kakak gunakan untuk kebutuhan. Saya izin share screen ya Kak untuk Ya. materi hari ini. Jadi untuk materi pertama ini adalah belajar kanvanya memang dari nol banget. Jadi untuk pertemuan kedua itu nanti kita akan belajar praktek pembuatan sesuatu terserah itu karyanya berupa PPT atau tuh berupa player atau video. Nah, itu untuk hari kedua dan hari ketiganya adalah em, Kakak udah bisa bikin karya di Canva. Nah, kita coba bikin toko digitalnya atau nanti yang hari ketiga itu sesuai request Kakak apa maunya. Nah, izin share screen ya, Kak. Nanti ada materinya saya kirimkan. Nah, ini untuk belajar Canva dari awal banget nih, Kak. Jadi, kakak, kakak kayak ini sudah punya akun Canva, Kak. Halo, kayak ini ada punya akun Canva. Punya, punya. Oh iya. Berarti yang masih free atau sudah Halo, pro, Kak? aku dengar. Kayaknya saya kayak pro kayaknya nih bulan ini. Oh iya, nanti kalau mau ngecek Fro nanti saya ajarin ya Kak, gimana cara mengecek apakah akun kita pro atau free. Oke, baik saya izin menjelaskan dulu. Eh, ini adalah layar depan atau tampilan depan. Tampilan depan dari Canva ya Kak, Canva. Jadi kalau Kakak ingin pergi ke aplikasi Canva bisa melalui Google Searching atau Kakak bisa download di desktop laptop Kakak. Tampilannya juga sama. Di handphone juga bisa ya, Kak. Jadi alamatnya adalah canva.com, canva.com. Nah, jadi untuk Canva itu ada beberapa akun ya, Kak. Ada akun free, ada akun pro, ada akun pendidikan, dan ada akun bisnis atau perusahaan. Untuk akun pro itu terbagi jadi dua, Kak. Ada akun pro untuk halayak umum atau akun pro itu khusus untuk guru. Itu disebut dengan Canva Edu. Nah, kalau Canva Edu gratis ya, Kak. Itu hanya untuk guru yang digunakan dalam pembelajaran. Kalau Canva Pro untuk komunitas umum itu biasanya digunakan untuk perkantoran, untuk UMKM, untuk desain grafis dan lain sebagainya. Peruntukannya memang berbeda. Dan Canva Free tidak berbayar. Jadi kalau kakak, nah ini yang punya saya ini adalah Canva pendidikan ya kak, Canva pendidikan. Karena saya seorang guru, saya dapatnya Canva pendidikan. Ini saya juga punya akunnya tiga ya kak, akunnya tiga. Nah ini yang akun satunya, ini bukan Canva untuk pendidikan ya kak. Nah ini Canva yang free biasa, yang pro.
Nah, dia nggak ada tulisan di sini Canva pendidikan, berarti Canvanya adalah Pro. Nah, seperti itu Kak perbedaannya Canva pendidikan dan Canva Pro. Oke, terima semua cookies. Nah, ini saya kembali lagi. eh ini ada tulisannya Pro ya Kak. Nanti Kakak bisa lihat di sininya Pro apa free gitu. Ini punya siapa ini ya? Nah, ini juga akun Canva. Oh, ini udah keluar lama punya orang. Bisa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah tampilan awal dari akun Canva kita. Jadi di sini udah lengkap banget ya Kak. Jadi ada sebelah kiri ini adalah fitur-fiturnya. Ini ada beranda. Beranda ini berarti dashboard awal. Dashboard awal yang ini proyek ini fungsinya apa? Ini adalah menyimpan karya kita, menyimpan hasil karya kita yang telah kita gunakan. Ini di proyek dan template ini kalau kita ingin mencari template para kreator bisa cari di sini saja. Tuliskan saja kosa apa keyword keywordnya kata kuncinya mau mencari apa tinggal dicari saja ya Kak, misalnya player. Nah, tinggal diketik nanti banyak nih. Nah, berbagai macam apa template yang disediakan. Nah, terus ini yang kalau tanda mahkota ini adalah untuk pro, untuk pro dan pro. Kalau tidak ada tanda mahkota berarti dia free. Seperti ini free ya Kak. Yang malam persahabatan ini adalah free, bisa digunakan untuk akun free. Terus ini untuk mencetak. Ini kalau kakak ingin mencetak dengan bantuan Canva, misalnya dari perusahaan Canva yang mencetakkan itu bisa Kak ya pakai cetak ini. Atau ini ada juga tutorial cara mencetaknya. Nah, nah, ini harga-harganya kalau kakak minta cetakan dari Canvanya langsung. Tapi kalau sudah di tempat kita, daerah kita sudah ada percetakan, saya biasanya pakai percetakan yang daerah saja. Ini merek untuk akun kreator. Nah, di sini juga berbagai macam pilihan yang disediakan ya Kak. Eh, ini ada AI Canva, ini AI Canva ini banyak banget fungsinya Kak. Sangat mempermudah pekerjaan, nanti kita jelaskan. Ini kreator karena saya kreator maka ada pilihan kreator ya Kak. Kalau di Kakak mungkin tidak ada pilihan kreator ini. Terus ada lab imajinasi, aplikasi dan lain sebagainya. Dan sini juga ada design school Kak. Design school ini artinya adalah Canva itu bikin kursus gitu, kursus mandiri. Jadi Kakak bisa saya coba klik ya Kak, design school. Nah, jadi Kakak nanti bisa praktek sendiri mau belajar mandiri itu pakai di design schoolnya Canva. Nah, ini desain schoolnya kan, Pak. Jadi Kak, ada sertifikatnya juga ini, Kak. Tapi belajarnya mandiri, nggak face to face gitu. Jadi sifatnya tuh LMS Learning Management System. Ya, belajar mandiri. Nah, itu untuk pilihan yang di sini ya, Kak. Nah, terus ini ada tombol buat. Jadi Kakak bisa kalau ingin membuat karya pertama bisa klik tanda buat. Nah, di sini sudah ada bentuknya edukasi. Edukasi itu apa aja? Ada yang presentasi, ada lembar kerja, ada video pendidikan dan lain sebagainya. Terus ada presentasi, mau bikin presentasi misalnya, terus ada media sosial, editor dan lain sebagainya. Tidak hanya di bagian sini ya Kak, di beranda juga sebenarnya sudah ada ya ditampilkan beberapa. Nah, ini pilihan mau bikin apa? Katalog, presentasi, media sosial, video, papan tulis dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada ukuran khusus. Nah, misalnya kakak punya proyek di kantor, misalnya bikin spanduk dengan ukuran ditentukan, spanduknya 3 kali 1 meter, maka pakai ukuran khusus. Nah, itu pakai ukuran khusus ya namanya atau custom ya Kak, custom gitu. Terus ada unggah, unggah ini misalnya kakak sudah punya desain file di mana gitu, di PDF atau di Word, bisa kita mau ngedit lagi di Canva juga bisa dengan pilihan unggah. Nah, ini yang ukuran khusus ya, Kak. Nah, ini ukuran khusus, nanti disesuaikan saja pilihannya lebar, tinggi. Nah, ini
adanya adalah pixel, inci, milimeter, sentimeter. Nanti disesuaikan aja, misalnya 3 kilometer, 3 meter itu berapa sentimeter. Nah, jadi tinggal di panjang lebarnya disesuaikan saja. Nah, itu untuk yang ukuran custom ya, Kak. Ukuran custom. Nah, kita coba ya, Kak. Kita hari ini mau bikin player. Karena dekat lagi kemerdekaan, kita coba bikin player kemerdekaan. Nah, eh, ini kita buat ya, Kak. Nah, contohnya buat kita mau bikin player, kita pilih sini player, ada nggak ya rekomendasinya untuk player? Label, papan iklan, label. Player itu player sosial media ya, Kak. Nah, biasanya kan kita mau bikin player sosial media itu dengan postingan sosial media. Kita cari ukurannya postingan, ini konten Instagram. Nah, ini ada konten Instagram. Saya klik yang ini ya, Kak. Konten Instagram. Kita coba praktek yang konten Instagram. Nah, ini sebenarnya udah banyak ya, Kak, rekomendasi untuk desain-desain flyernya. Ini kita mau webinar. Nah, ini udah banyak banget rekomendasinya. Nah, ini saya coba ambil salah satu, lalu kita bedah nih yang template-nya ya, Kak. Yang sederhana aja. Nah, kalau kakak ada yang tertarik dengan template-nya, kakak bisa klik aja, nanti otomatis akan muncul di layar kerja kakak. Ini namanya layar kerja. Ngambil dari template layar kerja. Nah, langkah pertama kakak harus kasih judul dulu nih, Kak. Nah, di layar kerja ini udah banyak kan ornamen ya. Fitur-fitur yang disediakan Canva. Nah, ini salah satunya adalah membuat judul karya. Jadi judulnya kita harus pertama itu adalah bikin judulnya dulu player rapat misalnya. Nah, kenapa harus dibikin judul dulu? Karena nanti kalau kakak kebanyakan bikin karya gitu di Canva, nanti lupa kan naruhnya di mana. Jadi kalau sudah ada judulnya, kita tinggal mengklik di searching itu judulnya, jadi ketemu langsung. Nah, itu salah satu manfaat judulnya. Udah dapat judul, nah di bagian sini tuh ada macam-macam ya Kak. Nah jadi di Canva itu sekarang bisa Kak ditampilkan secara offline. Nah dulu itu masih belum bisa ya Kak secara offline. Nah sekarang itu udah bisa secara offline. Caranya gimana? Kakak harus mengaktifkan yang ini simpan perubahan. Nah simpan perubahan. Jadi di sini bisa diklikkan buat tersedia secara offline. Tunggu beberapa saat untuk perubahannya disimpan, maka otomatis hasil kerja kakak itu akan tersimpan secara offline. Jadi nggak takut lagi kan misalnya mati lampu atau sinyalnya jelek, jaringan seperti apa, itu bisa apa namanya mengklik yang tanda seperti awan di atas tadi, Kak. Nah, sambil nunggu ya Kak, ini di sini ada tombol seperti apa undo, redo, ini bisa digunakan. Terus ini ada alat ini, edit ini, komentar, lihat, baca. Ini ubah ukuran Kak. Nah, di fitur di sini juga di layar kerja kakak ini kita bisa ubah ukuran. Jadi misalnya kakak tiba-tiba ini salah nih bentuk size-nya tuh beda, size-nya tuh. Nah, ini udah ya Kak, desain tersedia secara offline. Nah, berarti secara offline udah bisa. Nah, misalnya ya Kak, ini salah gitu. Seharusnya tidak seperti ini ukuran kertasnya. Kakak tidak perlu keluar dari layar ini sehingga harus membuat apa namanya lembar kerja baru yang lagi tidak. Dari sini sudah kita bisa ubah ya Kak, pakai cara ubah ukuran. Nah, itu kerennya Canva bisa ubah ukuran.
Jadi ubah ukuran sini tinggal kakak klikkan aja ubah ukurannya. Nah, di sini mau bentuknya presentasi atau seperti apa atau ukuran custom juga bisa ya Kak. Nah, ini cara cara ubah ukurannya. Misalnya saya mau ini 59,42. Nah, ini ada dua opsi ya Kak. Pilihannya bisa salin dan ubah ukuran. Itu maksudnya adalah Kakak punya dua file jadinya. File asli sama file yang baru diubah tadi. Nah, kalau ubah ukuran desain ini, kepilihannya ini langsung mengedit di lembar kerja ini Kak. Coba saya ambil yang ini ya, ubah ukuran desain ini. Nah, dia otomatis terpindah ya Kak, terpindah apa berubah gitu, berubah layarnya. Oke, nah itu terus ini juga ada file di sini apa aja. Nah, file di sini bisa mengubah judul ya Kak, terus ukuran kertasnya sudah ketahuan, terus kita bisa melakukan pengaturan. Ini juga sangat penting menurut saya Kak, pengaturan. Jadi kita bisa tampilkan margin, nah tampilkan patokan juga bisa. Nah, batalkan atau di pengaturan ini eh, permohonan bahasa Inggris, margin, patokan. Oh ini nggak usah tadi ya. Untuk apa sih itu semua? Nah, jadi kakak itu bisa menghitung kerataan gitu. Nah, alignmentnya. Nah, ini kalau pakai penggaris ya kak. Nah, ini penggarisnya kan bisa nih kita. Nah, kita atur, kita tahu bahwa ini ukurannya segini, itu segini. Maksudnya seperti itu kak. Nah, ini saya hapus saja ya. Itu untuk penggunaan penggaris atau yang ada letaknya di pengaturan. Nah, itu tadi adalah penjelasan yang untuk yang bagian atasnya ya, Kak. Nah, bagian atas ini. Lalu di sini juga ada fitur. Fitur-fiturnya ada template. Kakak mau ganti template lagi bisa ya, Kak. Tinggal klik aja di sini template-nya. Terus elemen ini siapa yang tidak tahu dengan elemen ini ya Kak? Elemen ini adalah gudangnya aset-aset keren dari Canva. Jadi Kakak bisa ngambil di sini. Mau cari aja keywordnya ya Kak. Keywordnya ini workshop perusahaan misalnya ya. Kita gambar gedung, gedung perusahaan, perusahaan. Gedung perusahaan. Nah, ini contohnya ya, Kak. Saya ambil misalnya ini yang bentuknya eh, animasi, karakter animasi seperti ini. Kalau mau bentuknya foto, tinggal klik foto aja, Kak. Nah, ini. Ini lebih real ya, misalnya lebih real. Nah, misalnya saya klik ini ya, Kak. Saya klik. Nah, otomatis. Terus mau saya jadikan background. Background ini bisa taruh di paling belakang ya Kak. Cara naruh paling belakangnya adalah bisa di posisi posisi ke paling belakang. Bisa seperti itu. Lalu atau dijadikan background juga bisa ya Kak. Tinggal klik aja itu aset, elemen. Nah, cari paling bawah. Ada nggak? Nah, ini ganti latar belakang. Nah, seperti itu Kak. Dia otomatis menjadi latar belakang. Kita mau transparan. Nah, ini eh, kita akan bahas yang di atas ini ya Kak. Nah, jadi setiap elemen itu ketika diklik Kak, ini kan elemen, kita klik dia punya ini, apa namanya ya, pengeditan. Ini bahan edit. Sama kayak tadi ya Kak, yang apa, latar belakang. Latar belakang ini karena dia terlalu menyatu nggak kelihatan kan tulisannya bisa kita transparasikan. Nah gitu Kak, ditransparasi itu fungsinya dari transparasi. Terus ini kita tinggal teksnya kita perbaiki. Terus ini juga animasi. Nah, animasi di sini mau dari posisi ya Kak, posisi. Nah, posisi ini kita bisa letakkan kiri, kanan, atas misalnya. Ini kan kalau kita klik, jadinya kalau ke tengah, ke atas, ke bawah. Nah, itu maksud dari posisi ya Kak, posisi. Atau dia paling maju biar tidak tertimpa juga bisa, ke paling belakang juga bisa, ke paling depan juga bisa. Nah, jadi paling depan.
Itu untuk posisi. Terus untuk animasi, nah animasi ini digunakan biasanya untuk presentasi ya Kak. Jadi munculnya itu bisa beranimasi teksnya atau dijadikan video Kak. Jadikan video, dia juga beranimasi. Misal saya klik ini, saya mau animasikan. Nah, ini Kak, animasi, misalnya teksnya animasinya seperti ini. Nah, seperti itu Kak. Maksud dari animasi atau ini meletup. Nah, seperti itu. Itu biasanya video ya Kak atau postingan di Instagram. Eh, story. Biasanya itu juga bisa story. Oke, itu yang animasi. Terus yang efek seperti apa? Kalau kita klik efek, nah, ini bisa bentuk teksnya kayak seperti ada bayangan, bersinar, ini seperti lepas, macam-macam ya Kak. Tinggal diekspor aja. Terus yang ini seperti neon juga bisa. Ini berongga, bisa glitch juga bisa. Kerangka juga bisa. Nah, neon. Nah, gitu. Terus di sini tadi transparansi, ini adalah ini ya jarak per huruf, jarak barisan. Terus ini tebal atau enggak tebal, bukan, ini kapital atau huruf tidak huruf kapital. Yang ini tebal, ini miring. Nah, ini yang tulis atau yang garis bawah. Ini ukuran fontnya, Kak. Ini ukuran font. Jadi bisa diatur ukurnya. Nah, dan ini jenis fontnya. Nah, ini jenis fontnya. Ini eh, warna teksnya. Nah, misalnya warna teksnya mau yang warna apa? Hitam. Nah, seperti itu. Ini kan karena ketimpa ya Kak, ketimpa. Nah ini kalau sudah sampai sini kita tinggal ini aja Kak, tinggal atur itu setiap elemen rapi bagaimana supaya tidak tertindih dan tertumpang tulisannya. Itu pakai posisi tadi ya Kak. Ini kan harusnya di depan ya, foto Bapak ini harusnya di depan. Ini kita atur dulu biar lebih ke atas. Kita perbesar. Ini kita ratakan tengah. Nah, ini kalau tanda-tanda merah yang bergerak ini, Kak. Nah, ini di tengah berarti. Terus ininya kita perpanjang lagi. Nah, ini juga kita perpanjang juga. Oh, ini kayak gini ya. Nah, tinggal atur-atur seperti ini aja, Kak. Nah, ini kan ketumpang nih foto bapaknya ini. Kita pakai posisi, dia taruh ke paling depan. Nah, biar menyatu. Ini tulisannya kita atur. Hmm. Nah, ini kita taruh sini. Nah, ini kita perbesar lagi biar menyatu. Nah, ini harus ke bawah ya, supaya nggak terlindung ya. Nah, ini kita tinggal atur-atur aja, Kak. Kalau mau animasikan tadi ya klik animasi. Hmm.
Nah, ini kalau mau apa namanya berbelakangan juga bisa Kak ya, balik aja dia. Nah, dibalik. Biar itu terbalik dia. Posisinya adalah paling depan. Ketut Susilo, terus tangannya. Hmm, Bikin playernya. Nah, ini rata kiri rata kanannya nanti di sini ya Kak. Nih, perataannya. Mau dia ke tengah atau pinggir dan lain-lain. Nah, ini misalnya. Terus kita tinggal edit-edit aja ya Kak. Ini kita pakai laptop sih. Saya lebih rekomend pakai laptop. Tapi pakai handphone juga bisa Kak. Enak juga penggunaannya. Nah, oke. Ini agak kebesaran ya terlindung workshopnya tulisannya. Kita kecilkan. Nah, kita kasih efek juga bisa Kak foto ini Kak. Nah, supaya dia ber apa ada bayangan-bayangan bisa. Seperti itu, Kak. Nah, ini kan tadi kan teknik desain ya. Desainnya meratakan untuk teksnya Kakak bisa ambil pilih teksnya di sini, bisa boleh. Dan elemen ini juga ada AI-nya, Kak. Elemen itu ada AI-nya. Misalnya Kakak nggak ada nih yang keinginan elemen yang Kakak inginkan di Canva, Kakak bisa pakai ini AI-nya Canva. Klik misalnya perusahaan di pinggir pantai pantai dengan tinggi eh perusahaan memiliki cat warna dengan cat warna gedung biru kuning misalnya. Nah, ya Kak, biru kuning. Kalau ini kan kolanya nggak ada nih di elemen Canva itu nggak ada keinginan yang apa elemen yang Kakak inginkan. Jadi klik aja terus klik buat. Nah, itu untuk AI-nya Canva. Hmm. Kita lihat hasil yang dihasilkan Canva dari perintah AI tadi ya, Kak. Nah, ini nih contoh perusahaan misalnya di pinggir pantai warnanya biru kuning.
Nah, ini adalah gedungnya. Nah, misalnya gedung perusahaannya warnanya adalah biru kuning. Nah, jadi saya klikkan biru kuning. Nah, seperti ini, Kak. Ini bisa saya jadikan juga background ya. Nah, ini tinggal kita transparasikan. Hmm, gitu. Nah, ini udah ya Kak, udah bikin backgroundnya udah. Tadi kita juga pakai AI-nya Canva, pakai menggunakan elemen. Lalu juga tadi kita juga mengedit teks dengan animasi dan efek juga. Ini teksnya dan efeknya juga tadi sudah ya Kak. Terus market apa namanya? Pengaturan rata tengah, rata kirinya juga sudah ada. Posisinya sudah saya jelaskan juga. Lalu saya akan menjelaskan yang di bawah sini ya Kak. Yang di bawah sini itu apa aja sih? Yang di bawah sini itu di sini ada catatan. Kakak bisa mencatat misalnya kakak mau presentasi nih, mau ada catatan di presentasi juga bisa catat di sini. Ini ada hitung mundur. Nah, kalau pakai pokoknya misalnya nih presentasinya dikasih waktu berapa menit gitu. Nah, atau mengamati sebuah objek gitu. Bisa pakai waktu ini, terus pakai musiknya juga bisa Kak. Nah, ini pakai musiknya. Energik misalnya. Saya coba. Nah, ada musiknya ya, Kak. Misalnya nih ya kan, ada acara gitu kita menyimak. Nah, seperti itu. Itu untuk pemanfaatan yang fitur di bawah ini. Terus ini yang untuk mau menambahkan halaman, ini mau membesarkan atau mengecilkan editing kita. Ini menambahkan halaman ya Kak. Di sini tambah halaman juga bisa ini duplikat. Nah, ini ada dua apa namanya ya? Ada dua tampilan di Canva. Ada yang seperti ini ya Kak. Nih, ada yang seperti ini. Nah, kalau saya klik dia turun ke bawah atau yang menyamping seperti ini ya Kak. Nah, ini yang ke samping. Bisa. Yang mana tergantung Kakak yang mana enaknya melihatnya nanti seperti apa jika ingin buat karya. Nah, di sini bisa tambah halaman. Nah, ternyata di Canva itu Kak bisa berbeda-beda apa namanya ya. Kalau kita di Microsoft Word itu kita bisa berbeda-beda layoutnya. Nah, ini juga bisa berbeda-beda Kak. Nah, klik aja di sini. Kakak mau jenis halaman apa setelahnya? Apakah bikin video, mau bentuknya dokumen ini? Doc ini biasanya A4 ya Kak, ukurannya A4. Atau ini sheet ini adalah Microsoft Excel juga bisa. Nah, ini saya contoh untuk Microsoft Excel ya misalnya. Bukan Microsoft Excel tapi Canva Sheet. Nah, saya klik ini. Nah, jadi layar berikutnya adalah berupa sheet, spreadsheet gitu loh, Kak. Layar berikutnya sheet. Jadi, Kakak itu bisa dimudahkan dengan Canva. Satu file ini bisa terdiri dari flyernya, bisa terdiri dari ukuran A4, bisa terdiri dari Excel atau Canva sheet-nya, bisa juga terdiri dari web ya, Kak. Di sini bisa pakai web kok. Nah, ini situs web. Bisa juga pakai situs web. Jadi itu kayak jadi lengkap gitu. Karya apa namanya hasil kerja kita itu lengkap dalam satu file aja. Nah, itu salah satu ini ya Kak, tadi itu penjelasan tentang apa namanya layar, halaman dan lain-lain. Nah, di sini juga ada ini yang persen menunjukkan besar kecilnya kita geser-geser aja. Terus di sini ada nah ini Kak tampilan kisi. Ini juga cukup bermanfaat bagi saya karena apa? Saya bisa memantau hasil kerja saya. Misalnya banyak banget nih layarnya, slide-nya banyak. Saya bisa memantau di sini. Nah, gitu Kak.
bisa memantau. Misalnya ada 100 slide gitu kan kita bisa tinggal geser-geser aja. Nah, itu yang bagian ini ya Kak, tampilan sisi. Nah, di sini adalah layar penuh, misalnya untuk mempresentasikan. Nah, misalnya mempresentasikan seperti itu, ini layar penuhnya. Eh, Nah, untuk layar penuh ini atau disebut dengan slideshow, kalau di Microsoft itu PPT itu kan slideshow ya, Kak. Jadi kalau Kakak nanti presentasi, Kakak di sini ada pilihannya, Kak, remote control. Jadi Kakak misalnya lupa nih bawa pulpen, lupa bawa pulpen buat presentasi, pakai handphone aja juga bisa, Kak. Nah, ini dia bagikan remote control. Nah, jadi kakak nanti bisa scan ini barcode di handphone kakak, maka nanti otomatis terhubung presentasi kakak dengan handphone kakak. Jadi tinggal geser-geser aja. Dan di sini juga ada, nah ini dia pintasan ajaib Kak. Nah ini kalau klik B, maka nanti layarnya buram. Kalau klik Q, saya coba Q ya Kak. Nah itu tandanya kita harus fokus. Kalau klik O, saya O, klik O, gelembung-gelembung muncul nih Kak. Nah terbayangkan Kak, kalau ini bikin presentasi di kantor itu jadinya lebih seru. Nah, ini kalau dia benar jawab, apa jawabannya? Klik aja C, benar. Ini misalnya D, ini menunggu. Apa jawabannya ya? Misalnya seperti itu. Tirai pertunjukan, terus ada mikrofon jatuh. Nah, gitu Kak. X ini hapus ya. Nah, gitu Kak. Itu pintasan ajaib ya Kak, kalau Kakak mau slideshow. Lalu di sini juga tahap berikutnya apa? Jadi ketika Kakak sudah bikin karya dan lain-lain, kakak bisa membagikan. Nah, di sini ada bagikan ya, Kak. Bagikan di sini macam-macam. Kalau kakak ingin unduh, nah kalau pengunduhan itu tersedia dari berbagai file. Ada PNG atau bentuknya gambar, ada PDF, ada juga bisa, video juga bisa. PPT juga bisa ya, Kak. PPT juga bisa. Nah, jadi kakak klik aja nih, misalnya saya mau ini bikinnya PDF. Halamannya berapa? Semua halaman kah? Atau halaman sekarang kah? Atau setel halamannya? Klik aja setel halamannya halaman berapa aja yang kakak mau jadikan file PDF. Setel. Nah, mau halaman ini dua, tiga gitu. Pilih aja ya kak. Nah itu di halaman. Kalau sudah di sini lalu unduh. Nah kalau kakak unduh nanti dia akan tersimpan di file laptopnya kakak. Nah gini ya kak. Ini saya cancel aja dulu. Nah, dibagikan ini juga tidak hanya mengunduh, Kak. Kita bisa berbagi tautan. Misalnya kakak punya tim kerja, tim working gitu, tim working. Kakak udah mendesain seperti ini. Kakak, eh, kakak punya tim kerja nih kan, mau kerja kelompok nih, kerja bersama. Tapi kesibukan masing-masing tidak bisa bertemu. Maka kakak hanya perlu mengirimkan link editnya, maka sehingga seluruh tim kakak itu bisa masuk ke kerjaan kakak ini. Caranya seperti apa? Itu tadi klik bagikan ya Kak, klik bagikan. Terus ini ada hanya yang punya tautan itu bisa edit. Nah, kalau sudah bisa edit, Kakak bisa salin tautannya lalu kirimkan ke tim workingnya Kakak. Nah, jadi mereka Kakak dan teman-teman Kakak bisa bekerja dalam satu waktu saling mengedit gitu. Tapi misalnya Kakak hanya ingin mengirimkan presentasinya saja, tidak boleh diedit, hanya boleh melihat saja, itu bisa diganti di sini. Bisa lihat. Nah, bisa lihat seperti itu. Berarti si orang ini hanya bisa ketika mengklik tautan yang Kakak berikan, mereka hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit seperti itu. Atau bisa juga menggunakan tautan umum. Nah, bisa seperti itu. Oke, udah dibagikan. Ini adalah salaman saat ini. Ini adalah kunjungan ke
Ketika berbagi desain ini, siapa aja yang telah berkunjung melihat desainnya itu bisa dilihat di situ, Kak. Oke, ini udah ya Kak. Dan di Canva ini juga bisa nih Kak, hipertautan atau tautan link. Misal Kakak ingin mengklik apa peserta itu kalau mengklik tombol tersebut akan ke halaman web yang lain bisa Kak. Misalnya ya Kak, ini kan workshop ya. Tapi kakak kirimnya via PDF misalnya bisa. Terus kakak ingin, nah ini scan barcode ya. Kalau barcode juga bisa. Ini contohnya scan nih. Ini kan nggak ada barcode-nya kak. Kita cari, kita buat barcode di Canva juga bisa. Asalkan ada linknya ya kak. Ada link. Misalnya ini ya, saya ambil link YouTube aja deh. Link YouTube, yang penting ada linknya ya. Yang penting ada linknya. Ini semisal aja ya kak. Nah, YouTube misalnya saya dari Google Formulir juga bisa ya Kak, Google Formulir misalnya. Saya akan pergi ke Google Formulir saya deh, biar enak nanti dicontohkannya. Google Formulir, ini punya saya. Nah, ini misalnya formulir yang pernah saya buat gitu. Saya pengen mereka nanti mengisi ya Kak, mengisi. Nah, dipublikasikan. Terus ini saya ambil saling responden, saya persingkat, saya salin. Saya mau bikin barcode-nya. Nah, ini di Canva ya Kak. Kakak bisa eh, pilih di sini aplikasi, terus di aplikasi kakak bilang QR generate, QR, hmm, nah QR code generate. Saya biasanya pakai ini ya Kak, QR code generator. Nah, klikkan saja ini yang gambar harimau ini ya. Saya agak lupa nih. QR code biasanya saya pakai yang mana ya? Sama aja, buka. Nah, sambungkan. Kak, bukan ini Kak, bukan Kak, maaf Kak. Beda beda beda. Ini aja deh, sama aja sih semua. Hmm, tempelkan sini, buat kode QR. Nah, udah nih Kak, udah jadi nih Kak. Tambahkan kode QR. Nah, muncul nggak di sini ya? Nah, ini udah muncul ya Kak, kode QR-nya. Nah, jadi udah muncul deh. Tinggal kita atur aja. Nah, seperti itu Kak. Itu untuk kode QR ya Kak. Nah, misalnya Kakak juga ingin memunculkan hipertautan tadi ya, aku bilang hipertautan. Ini link pendaftaran misalnya di sini. Link daftar. Ini di-share-nya bentuknya PDF tapinya ya Kak. PDF kalau yang link daftar ini. Yang link daftar ini bisa diklik kalau dia berbentuk PDF bagikannya. Kalau gambar dia nggak bisa. Nah, ini kita bisa ini namanya Kak, tautan. Nah, ini dia tautan. Nih, tautan. Kita pastekan linknya, kita selesai.
Nah, jadi dia tahu tadi tambah nanti orang itu akan mengklik ini bisa masuk ke Google Formulir kita. Nah, itu namanya link tautan, link tautan. Satu lagi ya Kak, di Canva itu dia ada tadi yang QR code, terus dia ada juga yang tadi link tautan, dan dia juga ada embed. Nah, embed itu seperti apa? Saya coba di yang ini. Nah, ini yang baru ya Kak, ini embed. Embed itu adalah menampilkan suatu web dari luar, mau YouTube, mau itu Google Form, atau mau itu blog, dan orang bisa mengerjakannya dalam suatu waktu. Saya coba cari embed. Embed itu di aplikasi ya Kak. Semua itu macam-macam aplikasi itu ada di bagian sini. Ini embed. Ini juga banyak manfaatnya embed ini. Nah, ini embed. Ini gambarnya yang embed ya Kak. Gambar embed. Nah, ini embed. Tinggal kita pastekan saja tadi. Nah, bentuknya akan seperti apa? Nah, ini nih bedanya link sama embed. Nah, jadi langsung bisa mengerjakan di sini Kak. Langsung nulis formulirnya, langsung bisa di sini. Tapi cara cara kakak mengirimnya tadi adalah cara bagikan, bagikan lalu nih yang punya tautan klik lihat salin tautan, nanti kirimkan. Atau kakak pakai tautan umum juga bisa dengan mengklik ini buat tautan publik. Kita taruh, nah ini tautannya inilah yang di share. Nah, jadi dia bisa mengisi formulir, bisa melihat flyer, bisa apa namanya tadi men-scan barcode, bisa mengklik link. Nah, itu bisa ya Kak dengan tadi bagikannya pakai tautan umum. Kalau ya teman Kakak mau team working itu pakai tautan edit. Nah, kalau hanya bisa lihat dan bisa men-scroll itu pakai tautan umum atau tautan bisa lihat. Nah, seperti itu Kak. Nah, untuk tadi kan fitur sudah, terus ini kalau persen ini kenapa ada 5 detik? Kalau dibikin video nih ya Kak, kalau dibikin video, kalau dia dikasih banyak juga bisa nih. Nah, bisa diatur. Ini warnanya bisa kita ubah juga, warnanya misalnya agak ini. Nah, bisa. Nah, seperti itu Kak. Untuk yang video tadi. Nah, mungkin karena kakaknya tadi kelempar ya, jadinya nanti kalau sesi pertanyaan pakai WhatsApp juga bisa. Nanti rekamannya saya kirim. Oke, terima kasih Kak Yeni. Sampai bertemu di pertemuan kedua. Ini secara keseluruhan udah saya jelaskan dari awal. Materi akan saya share yang materi PPT-nya. Terus sebenarnya masih ada beberapa waktu lagi karena maksimalnya 1 jam 15 menit. Jadi waktunya sisanya itu adalah tanya jawab. Tanya jawab seharusnya adalah tanya jawab dan sedikit praktek. Mungkin menyusul di WhatsApp aja, tanya jawab dan prakteknya. Oke, terima kasih penjelasannya. Saya akan kirimkan videonya langsung kepada kalian nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.